usolli fardul asri akbar. Jadi kalau nanti pada bab salat itu nanti ada namanya muqaranah urfiyah. Jadi kita bukan muqaranah hakikiyah. Kalau muqaranah hakikiyah kita agak bisa, tapi muqaranah urfiyah. Jadi yang penting niat itu adanya di antara al dengan bar, alif lafaz Allah dan ro lafaz akbar. Allahu akbar, antara itu dah tuh. Sholli fardhu zuhri gitu. Karena permulaan sholat takbir. Nah ini dalam bab wudu, maka niatnya mesti bareng dengan perbuatannya. Perbuatan wudu pertama kali adalah basuh wajah. Kumur kan sunnah kemarin itu ya. Kumur masukin air ke hidung, luarin itu hukumnya sunnah. Nah yang wajibnya pas saat basuh muka. Maka begitu basuh muka niat di situ. Ya, sambil bareng nawaitul wudu'a gitu ya. Dan seterusnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar boleh. Atau nawaitu raf'al hadatsil asghar boleh juga. Atau nawaitul wudu'a listibahati shalah boleh juga gitu. Jadi boleh, intinya niat wudu gitu. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas yang kecil, fardu karena Allah, pakai bahasa Indonesia gitu, boleh, nggak apa-apa. Jadi niatnya mesti bareng dengan perbuatannya. Kemudian mahalluha, tempatnya adalah di hati. Hati ya, jadi bukan di mulut. Di mulut namanya lafaz niat. Wa talaffuzu biha, dan melafazkan dengan melafazkan niat tu sunnatun adalah hukumnya sunnah. Jadi melafazkan niat hukumnya sunnah. Nawaitul wudu'a pakai mulut. Nah di hatinya, di hati itu yang wajib. Di hati nawaitul wudu'a gitu, itu wajib. Tapi kalau di mulut hukumnya sunnah. Paham ya? Jadi bukannya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar, pas basuh muka nggak ada apa-apa, nggak ada niat, nggak sah. Justru pas lagi basuh muka dia niat di dalam hati gitu. Paham kan nih kira-kira nih? Pada bengong aja gitu jadi serem. Oh lihat ya. Jadi melafazkannya hukumnya sunnah, tapi niat di dalam hati itu hukumnya wajib saat berbarengan dengan perbuatannya. Kalau perbuatan wudu maka berarti bareng basuh wajah. Kalau perbuatan sholat maka dia bareng takbiratul ihram gitu ya. Wa waktuha, dan waktunya itu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Waktunya inda ketika ghusli awwali juz'in, membasuh permulaan bagian minal wajhi, daripada wajah. Ya, ini kan babnya wudu nih, masih terikat sama kemarin. Jadi waktunya ketika membasuh awal dari bagian wajah. Mau dibasuh dari sini, nawaitul wudu'a. Dari sini nawaitul wudu'a gitu. Jadi yang bagus dari atas. Nawaitul wudu'a gitu, dia dari atas. Ntar nih gini kemari gitu ya. Jadi dia niat nawaitul wudu'a itu ketika kena wajah. Kalau maunya dia baru di hati niat nih nawaitul wudu'a, berarti yang tadi sini belum nih, belum dianggap wudu. Kenapa? Karena belum niat. Dia begini, dia basuh sampai sini nawaitul wudu'a, baru begitu ya, maka ini mesti dibasuh ulang ya. Wa tartibu, dan kemudian tertib itu apa? An la yuqaddam udwun ala udwin, an la yuqaddama udwun ala udwin, bahwa ia tidak mendahulukan satu anggota atas anggota yang lain. Jadi dia nggak basuh tangan sebelum basuh wajah. Jadi berurut, maksudnya tertib itu urutan dari wajah. Ini kalau bicara yang wajibnya wajah, terus ke
Basuh wajah, basuh apa? Wudu. Tangan. Boleh gak dari wajah langsung kaki? Nggak boleh, karena itu nggak bertahap, nggak berurut gitu. Ya, jadi itu penguatan nih, bab ini penguatan yang kemarin. Kan ada niat, ada tertib gitu. Jadi dijelaskan oleh muallif. Nah, kalau terkait sama niat itu ada keterangan ulama ya, dinazomkan sab'u syara'itin atat fi niyatin takfi liman hawalaha bila wasan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ini kalau belajar ilmu arut namanya ini baharnya rojas, bahar rojas ya. Wajannya atau taf'ilannya mustaf'ilun kayak qala Muhammadun huwa ibnu maliki gitu. Mustaf'ilun itu bahar rojas itu ya. Alfiyah Ibnu Malik itu baharnya bahar rojas, ini juga bahar rojas. Jadi kalau udah main arut nggak kenal panjang pendek. Kalau udah main arut kagak main tajwid. Kalau udah main arut nggak main nahu. Ya, itu arut. Jadi tajwid kalah sama nahu. Nahu kalah sama arut. Artinya kalau orang baca kitab nggak pakai tajwid nggak apa-apa. Umpamanya al-ma'u qalilun wa katsirun. Nggak dia baca al-ma'u qalilun wa katsir. Ya, ribet banget baca kitab itu. Ya, kayak tadi ini umpamanya kita faslun, kan kita gitu. Enggak faslun niyatu qasdus syai'i muqtarinam bi fi'li, lah ribet bener bacanya. Enggak pakai begitu dah. Ya, enggak pakai tajwid. Tajwid wajib buat baca Quran. Wajib tuh. Terutama Fatihah. Makanya kalau bisa ntar kalau emang lempengannya kalau bisa tuh Fatihah tes atu-atu tuh kalau bisa ya. Kenapa penting itu? Penting. Sebab itu wajib. Kalau udah Fatihahnya mantep, nah nanti rukun qauli yang lain tinggal dilempengin dikit-dikit dah. Ya takbir, salam, kemudian tahiyat, baca tahiyat akhir, sholawat, biar rapi. Tapi Fatihah nih, Fatihah seringkali orang beledak-beleduk. Kadang yang imam aja beledak-beleduk kadang. Ya. Zal diganti zai, batal tuh. Zal diganti zai, batal. Lahan yang membatalkan diantaranya itu zal diganti zai. Suratul lazina an'am, batal tuh. Batal. Kenapa zal diganti zai? Beda kalau umpamanya shad diganti sin. Kalau itu enggak jadi membatalkan, tapi kalau bisa yang bagus itu adalah shad diganti sin, ngikutin qiraah yang membaca sin gitu. Qiraah yang membaca sin contohnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Mimnya pendek, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas enggak shad tapi sin, ihdinas siratal mustaqim, siratal si lagi sin pakai enggak pakai shad, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu aturannya. Ya. Jadi itu kalau bisa ntar Fatihah biar rapih gitu ya. Pelan-pelan gitu. Jangan ntar begitu giliran pas bapak Fatihah kabur. Saya udah aja ntar. Ya. Jadi pelan-pelan. Nah ini ada nazoman kata para ulama tuh sab'u syara'itin atat fi niyatin. Ada 7 ya yang terkait dengan niat. Ada dalam riwayat lain tuh sab'u mas'alatin atat fi niyatin. Ada 7 masalah yang terkait sama niat. Nah yakni apa? Haqiqatun, hukmun. Yang pertama hakikat. Hakikatnya niat tadi menyengaja sesuatu.
Itu niat tuh namanya nyengajain. Kalau antum ambil air begini, nggak ada niatan apa nggak nyengajain itu air buat wudu, nggak jadi wudu. Kalau antum datang begini terus saja nunggang-nunggi, nggak nyengajain buat sholat, nggak jadi sholat gitu. Jadi kudu ada nyengajain. Itu niat tuh. Niat itu memang menyengaja kepada sesuatu yang dituju. Itu niat. Kemudian hukumnya niat itu keumumannya adalah wajib. Tapi ada juga yang niatnya sunnah. Mandiin jenazah itu hukumnya wajib, niatnya sunnah. Ya, mandiin jenazah wajib kifayah. Kalau nggak ada yang mandiin dosa sekampung. Ya, mesti ada yang mandiin gitu. Nah, niatnya sunnah niat mandiin jenazah. Tapi kalau ngewuduin jenazah hukumnya sunnah, tapi niatnya wajib. Kalau ngewuduin jenazah gitu. Jadi niatnya wajib, kerjaannya sunnah. Itu wuduin jenazah. Kerjaannya wajib, niatnya sunnah, mandiin jenazah gitu. Selebihnya umumnya wajib. Wudu wajib niat, sholat wajib niat, puasa wajib niat, zakat wajib niat gitu dan seterusnya. Kemudian mahallun, ada tempatnya niat di hati, bukan di mulut. Mulut namanya lafaz niat. Nah, ini adanya di hati. Jadi nggak perlu bibir bergerak saat niat, di hati, kudu di hati. Kemudian zaman, waktunya niat itu adalah berbarengan dengan perbuatannya yang tadi itu. Jadi kalau wudu pas basuh muka, sholat pas takbiratul ihram, terus kemudian zakat ketika mau menyerahkan tuh. Jangan sampai udah diserahin baru diniatin. Zakat kita udah di tangan mustahik baru kita niatin, nggak sah. Itu. Jadi sebelum di tangan mustahik udah diniatin. Terus kemudian puasa. Nah, kalau puasa karena susah ngecek waktu fajar, takut kita baru nawa itu udah subuh. Nah, maka dia di malam hari niatnya. Yang penting udah malam. Malam itu kapan? Ketika matahari udah tenggelam semuanya, udah malam udah. Masuk waktu maghrib udah malam. Jadi antum habis buka puasa niat lagi nggak apa-apa gitu. Terus kemudian kaifiyah, nah caranya niat itu beda-beda. Niat wudu ya niatnya wudu, nggak bisa saya niat sholat padahal niatnya wudu. Dia mau wudu nggak bisa, wudu niatnya wudu, sholat niatnya sholat, zakat niatnya zakat dan seterusnya. Kemudian syaratnya niat itu diantaranya Islam, tamyiz. Jadi setiap ibadah yang butuh niat mesti Islam, mesti tamyiz. Kalau dia nggak butuh niat, maka nggak masalah. Kayak istinja nggak butuh kepada niat. Ya, cuma sebagian ulama menekankan itu, tapi yang utama tidak butuh niat dia. Jadi kalau yang butuh niat mesti Islam dan tamyiz, itu diantara syaratnya. Maka kalau ada anak kecil yang belum tamyiz, berarti dia nggak bisa wudu, nggak bisa sah wudunya. Maka yang model begitu nggak boleh disuruh bawa Quran. Paham ya? Tapi kalau buat belajar gimana? Lain lagi kalau buat belajar mah. Umpamanya 3 tahun bisa baca Quran, bawa Quran nggak apa-apa itu mah. Ya, tapi kalau belum, kita lagi mau baca Quran, nuru anak kita yang belum tamyiz, tong ambilin Quran bapak tong, itu kagak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena tuh bocah bukan ahli niat dia, karena dia belum tamyiz gitu ya. Kemudian wa maksudun hasanun, dan maksud yang baik, yakni membedakan antar kerjaan ibadah dengan adat. Mandi, ada gak yang mandi biasa aja? Ada. Nah, tapi mandinya ini mandi wajib. Maka berarti beda. Kalau diniatin mandinya jadi ibadah, jadi pahala. Kalau diniatin mandinya umpamanya mandi Jumat, jadi pahala sunnah gitu. Kalau nggak diniatin ya mandi yang biasa, mandi adat. Jadi itu bedain antara kerjaan ibadah dan adat, itu tujuannya niat gitu. Maka mau nggak mau kudu niat.
Sampai sini apa lanjut lagi nih? Ngantuk-ngantuk banget ini. Lanjut ya. Dikit lagi dah. Tanggung nih. Faslun, satu pasal. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu ada air sedikit, ada air banyak. Kalau wudu pakai air kan? Mandi junub juga pakai air. Istinja juga pakai air. Nah, air itu ada sedikit, ada air banyak. Al-qalilu, air yang sedikit, madunal kullataini, adalah air yang kurang dari 2 kula. Wal katsiru kullatani fa aksara. Air yang banyak itu 2 kula atau lebih. Jadi ada air sedikit, ada air banyak. Kenapa kok mesti tak kenal air sedikit, kenal air banyak? Karena ini ada penjelasan. Wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati. Karena air sedikit itu jadi najis dengan sebab kejatuhan najis fihi, di dalamnya. Wa illam yataghayyar, sekalipun tuh air kagak berubah. Pokoknya kejatuhan najis saja. Nah, sedangkan wal katsiru, air yang banyak, la yatanajjasu, dia tidak najis, illa, kecuali idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, kecuali jika air itu berubah rasanya, warnanya atau baunya, baru jadi najis. Salah satu aja berubah dari yang tadi 3, berubah warnanya, najis. Itu air banyak. Kalau air sedikit enggak. Nah, air sedikit gimana tadi? Yang kurang dari 2 kula. Air banyak yang 2 kula atau lebih. Berapa itu 2 kula? Kita kagak ada kulahan kita, ya. Kalau di Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi dalam kitab beliau Irsyadul Anam, ya, itu ada tuh bahwa yang namanya 2 kula 305 kati. Jadi 2 kula berapa? 305 kati. Apaan itu? 305 kati berapa? Maka 305 kati itu diukur 1 kati, ya. 1 kati itu sama dengan 6 ons. 1 kati sama dengan 6 ons. Maka kalau 305 kati berapa ons? 305 kali 6 berapa ya? Yang kusut-kusut dah. 305 kali 6 kan gitu kan? Kan 1 katinya 6 ons. Ya, maka 305 kati berarti berapa ons? Tinggal kali 6. 305 kali 6, 1830 ons. Berapa kilo? Berapa kilogram? 1 kilo berapa ons? 10 ons. 1 kilo 10 ons. Tahu aja kalau dia tukang nimbang mah gitu. 1 kilo 10 ons gitu. Nah, berarti 1830 ons dijadiin kilo tinggal dibagi 10. 183 berarti. 183 kilogram air. Itu 2 kula. Lah berapa liter kan air liter satuannya. Nah, itu kan kilogram berat jenis namanya. Nah, berat jenis air, massa jenis air itu sama, 1 kalau rumusan kimia. Massa jenis air itu apa? Air. Rumus kimianya apa air? H2O. Kalau CO2 karbon dioksida. Ya. O2 oksigen. H2O. Nah, itu massa jenis air itu adalah 1. Maka berarti ditimbang air, kalau ditimbang sekilo sama seliter sama. Gitu. Jadi air itu berarti kalau 183 kg sama dengan 183 liter gitu. Itu kimianya itu. Lah kudu belajar juga begitu. Ya. Jadi 183 liter sama aja. Gitu. Beda sama beras. Beras dikiloin sama literin beda. Beda gitu. Kurang lebih dia kalau nggak salah 1 kilo beras itu bisa mencapai 0,80 kilo gitu ya. 1 kilogram itu bisa sampai 1,2
liter gitu kurang lebih gitu ya. Nah, jadi itu ukurannya berarti 183 liter. Nah, kalau pada umumnya ulama kita menjelaskan sebagaimana ada dalam kitab sumbaunya Fiqhul Wadih, itu gampangnya kalau untuk lebih dari 2 kula punya kolam panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60, kedalamannya 60. Nah, itu maka itu sudah mencapai 2 kulah bahkan lebih. Karena kalau 60 berarti ini kan volume balok. Ya, volume balok berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi berarti 60 kali 60 kali 60. Berapa dah? Ya lo ngaji ngitung dulu kita. Berapa? 6 kali 6 36 kan ya. Terus kali 6 lagi ya. Berapa berarti? Ya, 216. 216.000 kan 60 216.000 cm3 kan gitu ya, 216.000 cm3. Nah, sekarang kalau untuk liter ukurannya ini ukuran panjang kan satuannya beda sama ukuran tadi berat. Maka kalau ukuran sentimeter itu untuk jadi liter, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka sentimeter kubik diubah ke desimeter kubik dulu gitu. Melongo apa ya, kita belajar semi matematika nih ya. Luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa fikih juga nggak lepas dari matematika. Apalagi ntar belajar mawaris ya, kita rumusan-rumusan apa namanya arut ya dan lain sebagainya, apa namanya aul ya, jadi aul atau lain sebagainya itu ngitung-ngitung itu ya, di rod di apa dan lain sebagainya itu, jadi banyak hitung juga. Berarti itu 216.000 cm3 dijadiin ke desimeter, naik apa turun? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter gitu kan ya. Ini matematikanya berapa ini? Ya. Jadi berarti desimeter, sentimeter ke desimeter naik apa turun? Naik. Kalau naik dikali apa dibagi? Dah ini dia habis dah. Pasti soal ujian acak-acakan ini. Jadi kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Nah, dibagi dia karena dia naik desimeter sentimeter, dari sentimeter ke desimeter berarti dibagi. Dibaginya berapa? Karena kubik bagiannya 1000. Kalau persegi bagiannya 100 kan gitu. Kalau kubik bagiannya 1000. 216.000 dibagi 1000, 216. Jadi 216 desimeter kubik sama dengan 216 liter gitu. Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik gitu. Jadi 216 liter itu volume yang ada di kolam 60 cm kali 60 cm kali 60 cm gitu. Jadi walhasil itu udah lebih dari 2 kula. Nah, kita sekarang udah jarang kolam, ember. Ember bentuknya tabung. Berapa itu? Itu ada di Kasifatus Saja nih, di Kasifatus Saja di kitab apa namanya ini syarah dari apa namanya kitab Safinatun Najah. Jadi dia mainnya zero ya, zero. Mana dia tuh? Nah, jadi kalau umpamanya lebarnya itu kalau tabung lebarnya 1 zero, tingginya setengah 2,5 zero tingginya. Dia apa namanya lebarnya 1 zero, kemudian tingginya 2,5 zero. 1 zero menurut Imam Rafi'i 44,8 cm gitu. Ya Allah, ngitung lagi dah. Ya nggak apa-apa, biar kita mastiin ini air 2 kula apa kagak. Jadi kita kemana? Ini air 2 kula aman, ini mah kagak pakai adu mustamal. Baru kata mustamal, najis aja kagak langsung ujuk-ujuk najis kalau kagak berubah, apalagi mustamal. Itu enaknya.
Air 2 kula kobok aja udah wudu, nggak puyang-puyang. Gitu, gampangnya begitu. Ya, jadi lebarnya 1 ziro 44,8. Tingginya 2,5 ziro 44,8 kali 2,5. Berapa itu? Ya Allah. 112 cm. Nah, lebar berarti kan lebar. Berarti lebar itu diameter. Diameternya 1 ziro 44,8. Nah, namanya rumus tabung VR kuadrat kali tinggi. Itu rumus volume tabung. VR kuadrat kali tinggi. V boleh 22/7, boleh 3,14. Nah, karena dia bilangannya koma, maka pakai 3,14. Ini kalau kursus di kursus matematika di iya lah, ini rada mahal juga ini. Iya gak? Jadi VR kuadrat kali tinggi 22/7 kagak bisa karena dia pakainya koma, berarti mainnya pakai 3,14. 3,14 kali ini kan diameter 1 ziro, berarti jari-jarinya setengahnya, berarti 22,4. Ya bener ya, 44,8 dibagi 2, 22,4. Bener gak kira-kira? 22,4 kali itu kan R-nya tuh ya, kali 3,14. Hitung dah kira-kira berapa dah? 70,336. Terus R-nya tadi R-nya 2, R kuadrat kan? VR kuadrat kali tinggi berarti 3,14 kali 22,4 kali 22,4 kali 22,4 lagi. Berapa deh itu? Lah yang punya kalkulator keluarin, kagak enggak apa-apa. 1575 kali tinggi 112 tadi tingginya kan 112 tadi kan, berarti 100 tadi kalinya 112 1 berapa? 176,458 berarti 176,458 kan itu masih sentimeter tadi, berarti ke desimeter lagi, berarti 176,458 berarti ya. Dibuletin aja dah, buletinnya sebenarnya dikurangin, berarti 176 gitu kalau dibuletin, atau kita buletin ke atas dah ya, mumpung gak ada guru matematika biarin 177. Berarti kan aman udah. Ember kalau ukurannya segitu berarti itu udah 2 kula. Berarti ukuran yang biasa 60 itu udah lebih dari 2 kula gitu. Jadi kalau nemu drum gede 2 jengkal nih ya, 2 jengkal berarti 40. Wah kurang dikit nih, coba dalamnya berapa ya? Oh kira-kira dapat berapa jengkal. Kalau emang dia melebihi 112 cm, wah kira-kira dihitung aman nih 2 kula nih. Nah, kalau udah 2 kula enak kita mandi nyiprat ke situ nggak jadi mustakmal. Air kalau 2 kula nggak jadi mustakmal gitu. Kalau air 2 kula nggak jadi mustakmal. Tapi kalau air sedikit ada peluang mustakmal, sekalipun nggak otomatis mustakmal. Jadi mustakmal itu kalau kepake sesuatu yang wajib. Mandi semua anggota tubuh adalah wajib. Kalau wudu anggota wajib cuma 4, wajah, tangan, kepala, kaki, dan itu basuhan yang pertama. Maka kalau seandainya kita basuhan kedua netes di ember itu nggak jadi masalah, nggak terhitung mustakmal. Tapi kalau basuhan pertama netes atau kita mandi dah, kalau wudu mungkin jarang mandi pakai ember, nyiprat. Nah itu nyiprat, ember kita kecil kurang dari 2 kula, maka ada peluang mustakmal. Terus apa langsung mustakmal? Entar dulu dilihat dulu. Kalau mustakmal itu bisa ditaker, dia namanya takdiri, nggak bisa hisi tapi takdiri. Takdiri jadi umumnya kita ukur gini, iseng-iseng delima susah ya. Apa? Kemenyan Arab tuh gak? Luban tuh yang yang bulat yang suka dibakar tuh jadi ngebul. Nah itu coba diucek-ucek di air segitu, kira-kira ditetesin sedikit aja gituan, air jadi bau nggak? Bau gituan apa kagak? Atau ini deh anggur, peres anggur, makanya sayang ya anggur ya.
makannya ketemu pas lembungan tahlil. Susah juga, sayang. Ya, jadi katakan anggur diperes nih. Peresan itu tetesin ke ember kita. Berapa tetes tuh ember berubah warnanya? Kalau ternyata dengan 10 tetes dia berubah, berarti 9 berarti aman, 8 tetes aman. Berarti kalau kita nyiprat, baru 2 tetes, 3 tetes aman berarti. Enggak jadi mustamal tuh. Gitu. Itu namanya takdiri. Cuma itu belum ketemu di sini belum. Sebenarnya itu adanya entar di Mughdil Muhtaz kitabnya. Tapi kan sekalian gitu biar ngeh, oh mustamal itu enggak ujuk-ujuk biar nyiprat mustamal. Akhirnya kita sendiri repot, mau mandi tuk balik lagi takut nyiprat. Ya Allah repot banget. Kalau bisa pakai shower, mau begitu pakai shower airnya jatuhnya ke lubang WC, susah lagi. Ya saking cekaknya sama kamar mandi kagak bisa pakai shower. Ya udah pakai itu aja dah, pakai ember tapi begitu pelan-pelan diguyur gitu. Jadi takarannya kira-kira begitu. Nah kalau ukuran buat kena najis, air yang sedikit itu asal ditetesin tes, bocah kencing netes udah najis, nggak usah pakai dicek itu mah, nyiprat dikit doang najis sudah, air sedikit udah najis sudah, langsung otomatis najis. Lah cuma dikit doang najis tetap, paham ya? Tapi kalau air yang banyak netes dikit ya enggak, selama enggak berubah airnya. Umpamanya kita di kolam renang berenang rame-rame, pada ngencing di kolam renang, ya air kagak berubah, tetap itu air enggak najis. Tapi ini yang berenang emang lagi rame-ramenya pas hari libur, lah ngencing bareng-bareng, ada 300 orang di kolam renang, kencingnya bareng di situ. Begitu kita nyelam, lo kecut amat ini, nah najis tuh air. Ya jadi air yang di kolam renang tuh hukumnya najis. Kenapa? Karena berubah gitu. Atau di ember yang gede kena katakan cicak mati nggak banyak 20 cicak mati 20 lah, berubah warnanya atau baunya, maka hukumnya najis. Di toren udah kita pakai bakal wudu, tikus mati gitunya, kan sering tuh begitu ya. Nah kalau air bau najis dia. Kalau airnya nggak bau udah itu air angkat tikusnya. Terus airnya bagaimana? Lah jangan dibuang 1000 liter, main buang aja, tambahin, buka keran, tambahin, ngucurin sambil dialirin. Ketika baunya udah hilang atau rasanya udah normal lagi, maka dia suci lagi gitu, dia suci lagi. Jadi jangan udah buang semua, ya Allah 1000 liter mau banjir. Jangan, tambahin aja, paling ditambahin berapa, ntar hilang baunya atau hilang warnanya, udah kembali normal lagi gitu, maka dia hukumnya suci lagi gitu. Paham gak kira-kira nih? Ya jadi kalau air banyak, ukuran najisnya kudu berubah tuh air. Kalau nggak berubah hukumnya masih suci. Tapi kalau air sedikit nggak ada ampun. Tapi kalau seandainya yang mati nyamuk mati atau semut mati, kira-kira bagaimana? Semut mati adanya di ember, semut mati, najis gak tuh? Ember kecil najis gak? Kan bangkai itu bangkai semut, najis gak? Enggak najis. Kenapa? Karena semut enggak kelihatan darahnya, kagak ngalir. Jadi yang darahnya kagak ngalir coa tahu gak? Darahnya ngalir gak? Enggak ada darahnya. Kalau nggak percaya coba aja petek. Jadi coa, apalagi semut, nyamuk itu enggak, maka dia darahnya enggak ngalir. Binatang yang darahnya enggak ngalir maka mati di air, itu najisnya dimaaf. Beda sama di baju kita, begitu kita kelar sholat, assalamualaikum, lah semut mati di sini,
najis, nggak sah sholatnya. Gitu. Jadi semut mati di sini najis. Kita lihat kantong kita, apaan nih? Bau-bau, kepala kebo. Gede banget. Jadi, ya, jadi kalau binatang yang nggak ngalir darahnya pun kalau dia mati di pakaian najis hukumnya. Tapi di air dimaaf, nggak jadi najis, dimaaf dia. Gitu. Tapi beda, darah sedikit asal bukan ulah kita itu dimaaf. Kita lagi sholat, tahu-tahu orang punya jerawat pecah darah atau bisul, ya lagi duduk antar dua sujud kegencet di sini cetret aja berdarah karena bukan hasil usaha kita mencet-mencet, nah maka dimaaf. Beda sama di air. Di air kalau ditetesin darah dikit aja hukumnya najis sudah tuh air yang sedikit gitu. Jadi beda tuh ya. Jadi darah yang sedikit dimaaf di pakaian atau di badan, tapi nggak dimaaf di air. Tapi kalau binatang yang darahnya nggak ngalir itu dimaaf di air, tapi nggak dimaaf di pakaian. Gitu. Makanya hati-hati kita ya, kalau mau nyada semut jangan main begituin aja. Dia mati, kata sholat bangkai itu hukumnya, maka berarti najis, nggak sah sholat kita. Gitu. Paham ya? Dah cukup deh ya. Summa qala faslun mujibatul ghusli wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat buat kita. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina ma yafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya